Gue punya beberapa rekomendasi gear yang mungkin cocok untuk menghabiskan THR kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, videonya santai aja karena gue pengen kasih beberapa list aja gear-gear yang menurut gue sangat racun buat kalian yang pengen spending mungkin pakai duit THR kalian. Tapi sebelum kita masuk ke listnya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada produk digital. Kalau kalian pengen foto-foto kalian terlihat lebih epic, kita ada preset creature. Dan kalau kalian pengguna iPhone 15 atau 16 Pro yang udah support Apple Lock, kalian juga bisa beli LUT profesional kita yang bisa menghasilkan warna dari iPhone. Jadi kayak pakai kamera mirrorless. Kalau kalian tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Sama by the way, list gear yang kita bahas di sini itu ada juga link pembeliannya di kolom deskripsi, dan itu ada link affiliate kita. Dan kalau kalian beli dari situ, itu akan mensupport kita juga buat bikin konten yang semakin keren lagi ke depannya. Oke, langsung aja ke produk yang pertama. Menurut gue ini adalah produk yang sangat-sangat racun dan bisa sangat gue rekomendasikan. Cuman sayangnya gue baru inget gitu, kenapa gue jarang bahas produk yang satu ini. Karena ini udah sangat membantu kita juga di dalam kita bikin review-review gitu kan. Dan ini gue yakin bakal racun juga buat kalian. Yaitu adalah sebuah strap kamera dari brand yang bernama DNAC. Mungkin ini gue kasih lihat. DNAC. Fokusnya nggak, ini nih, tangan gue dulu. Siap. Nah. Dan ini adalah strap yang menurut gua seru banget karena harganya sangat terjangkau, tapi dia stylenya itu ala-ala Peak Design. Dan kalian boleh cek sendiri kalau kayak strapnya Peak Design itu dijual dengan harga berapa. Ini dia wrist strap gitu, yang dia di satu tangan kita aja. Tapi stylenya tuh ala-ala Peak Design karena dia quick release. Kalau kita lagi nggak butuh strapnya, kita bisa langsung copot aja dari anchor-nya ini. Dan ya, bisa kita pakai tanpa strap gitu. Jadi cepet banget buat pindah-pindah dari pakai strap atau enggak, ala-ala Peak Design. Dan ini bahkan anchor yang gue pakai di kameranya, ini adalah anchor Peak Design. Dan ya dia bisa attach dengan sangat baik di situ. Dan ya, gue bisa sangat rekomendasikan karena harganya benar-benar terjangkau. Untuk yang wrist strapnya ini dia dijual dengan harga Rp175.000 aja. Dan dia ada yang versi ala-ala kalung juga yang lebih panjang, itu dijual dengan harga Rp225.000 aja. Dan balik lagi, yang poin kuatnya adalah bagian anchor quick release-nya ini itu lumayan sama dengan Peak Design. Walaupun rasa dipasangnya sih beda ya. Cuman ukuran anchor-nya sama-sama kompatibel. Cuman ketika dia klik, rasanya di situ aja gitu, yang agak berbeda. Cuman secara fungsional, so far kita pakai ini bagus banget dan gue bisa sangat rekomendasikan ke kalian. Bahkan nih, gue mungkin agak tunjukin ya. Ini dia suka ngencengin sendiri gitu emang kalau misalkan kameranya posisi jatuh. Tapi gue akan kasih lihat ke kalian. Kita juga ada yang versi Peak Design ya. Jadi ya ini yang versi Peak Design. Kalian bisa lihat ya, kita masih pakai anchor yang sama. Dan kita bisa masukkan. Bunyinya tuh beda gitu, bunyi pas masang aja sih beda. Tapi dari segi keamanan, kita pakai yang versi DNAC juga itu nggak ada masalah. Bahkan brand ini sebenarnya udah lama juga gue pakai gitu. Jadi si strapnya udah lama gue pakai, mau Peak Design mau si DNAC. Sama gue juga DNAC itu ada pakai dompetnya yang metal gitu ya, metal wallet. Dan so far produknya ya kualitasnya cukup bagus. Jadi ya gue bisa rekomendasikan. By the way, gue lupa ya, ternyata warna biru cocok juga dengan rompi yang lagi gue pakai gitu kan. Jadi ya kalau kalian pengen yang agak style-style, dia ada beberapa warna. Kita sih pernah bahas dulu, cuma udah lama banget. Dia ada beberapa pilihan warna. Yang hijaunya juga cakep. Dan ya ada beberapa pilihan lain, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Lanjut, yang kedua ini adalah sebuah tas kamera yang jadi tas harian gue, yang selalu gue bawa-bawa. Dan ya gue demen banget karena secara fungsional dia bisa bawa banyak barang dengan ukuran yang tetap kecil. Ini adalah tas dari Summit Creative dengan nama Tenzing 4 liter. Jadi ini yang versi 4 liter, dan 4 liternya aja yang ukuran kecil ini bisa bawa barang banyak banget. Gue juga ada yang agak gedean. Jadi di sini gue bawa iPad mini, dan yang agak gedean tuh waktu gue bawa iPad Pro ya. iPad Pro 11 inch dia bisa, ini yang versi 7 liter gitu ya. Tapi so far yang 4 liter aja ini udah sangat memenuhi kebutuhan gua. Kompartemennya banyak. Awalnya sih first impression agak aneh karena dia dalemannya itu warnanya biru kalau kalian lihat. Tapi setelah kita pakai lumayan fungsional ternyata, karena kalau gue lagi nyari barang gitu ya udah mulai agak banyak, itu gampang buat ngespotnya gitu, buat ngelihatnya gampang banget. Dan itu ternyata sangat membantu, dan akhirnya ya dia jadi tas yang menjadi daily drive gue. Dan dia bisa gue set
setup buat bawa iPad, kamera, HP, dan lain sebagainya, gadget-gadget gue, power bank, dan bla bla bla. Perintilannya itu bisa gue pisah-pisahin juga dengan kompartemennya yang banyak, jadi ini sangat gue rekomendasikan. Nah ini ada dompet gue juga, yang dari DNAC tadi ya, yang versi metal gitu kan. Dan ya lain sebagainya lah, mungkin preferensi aja, ada power bank juga, ini punyanya Micropack gitu ya. Tapi ya kurang lebih itu. Gue sangat rekomendasikan juga tas ini, karena so far gue udah pakai sekitar 2 bulan lebih dan sangat-sangat memuaskan. Lalu selanjutnya buat teman-teman para pengguna iPhone, ini ada aksesoris buat para videographer yang pakai iPhone 15 Pro atau 16 Pro, atau sebenarnya 15 biasa atau 16 biasa juga bisa sih. Nggak kayak Loot kita yang harus di versi Pro bisa dipakai. Ini sebenarnya bisa juga kalian pakai di basic, maksudnya seri basicnya gitu ya, yang non pro. Jadi ini adalah sebuah, ini ada di dalam tas gue juga gitu ya, nyimpennya juga gampang banget karena kompartemennya banyak. Ini adalah sebuah adapter untuk kalian bisa pakai SD card langsung ke iPhone kalian. Ini adalah Snapsys Reload, dan ya gue udah standby di dalam tas gue tuh bentuknya gini, udah ada memorinya juga siap pakai, dan udah ada untuk si penerima mikrofonnya. Jadi udah pakai mikrofon USB juga, dan itu yang membuat produk ini menarik. Dia gampang juga buat dibawa-bawa dan nempel ke HP itu via MagSafe aja. Dan kalau misalkan kalian pengen opsi lain, jadi dia termasuk yang paling murah karena opsinya emang nggak banyak. Kalau kalian pengen pakai SD card ya, kalau kalian pengen pakai SD card yang udah UHS 2, opsi lainnya kalian bisa beli Condor Blue, tapi Condor Blue harganya di e-commerce Indonesia itu dijual 3,7 juta rupiah. Pre-order juga, sedangkan ini ready dengan harga sekitar 1 jutaan. Ya oke lah, tapi emang lebih kepake buat kalian yang udah aktif sebagai fotografer atau videografer yang pakai kamera profesional juga ya. Karena balik lagi, dia tidak menyediakan storage-nya, bukan SSD, dia storage-nya pakai sebuah SD card. Makanya lebih cocok buat kalian yang udah punya kamera. Dan kalau misalkan kalian lagi ngejob atau ya lagi bawa kamera gitu ya buat produksinya, dia juga bisa berfungsi sebagai ya portable SD card reader aja yang udah high speed di UHS 2 gitu. Kalau misalkan kalian pengguna iPhone dan kalian butuh external storage, cuman kalian tidak paham gitu ya soal SD card, ya menurut gua mungkin kalian pilih yang kayak SSD kayak dari Q atau Hugibis gitu ya. Gue sempet denger juga, gua rasa itu akan lebih cocok gitu. Tapi buat gua ini sangat-sangat mantap. Lalu selanjutnya yang menurut gue juga worth banget buat kalian pertimbangkan adalah sebuah lensa di harga yang sangat terjangkau, yaitu adalah lensa Pancake 28mm f4.5 dari Viltrox. Dimana lensa ini benar-benar gila banget ya. Harganya itu cuma sekitar 1,7 jutaan kalau nggak salah, under 2 juta, tapi kalian dapat lensa yang udah bisa mengcover sensor full frame gitu. Jadi kalau kalian pakai Sony full frame, dia ada versi Sony, ya utamanya versi Sony, tapi ketika kalian pasang di kamera kalian, itu bener-bener nggak kayak lensa lain yang bikin ukurannya tuh jadi manjang gitu ya, susah buat dibawa-bawa. Sedangkan di sini ya udah dia bakal flat aja sama bodinya. Bahkan panjangnya ini biasanya tidak melebihi grip kameranya sendiri. Ini kalau misalkan gue buka, ini kan dia ada tutupnya ya. Bentar, gue fokusin lagi. Nah, itu dia. Dia ada tutup landscape-nya. Kalau gue buka, gue pisah, dia ketebalannya kurang lebih hampir mirip gitu ya. Jadi ini bener-bener tipis banget. Walaupun dia F-nya fix ya di 4,5. Tapi ya menurut gue untuk kalian yang buat bawa dan banyak shoot dimanapun kalian berada gitu ya. Kalian bawa-bawa kamera, nggak mau ribet gitu kan. Tapi tetap pengen ngambil shot-shot gambar yang bagus. Karena lensanya lumayan tajam juga. Walaupun ya tajamnya lebih di tengah ya, pinggirannya dia agak soft, tapi ya balik lagi hasilnya tetap kayak proper pakai sebuah kamera profesional gitu, sehingga menurut gue di harga 1 komaan ini worth it banget. Dan dia ada available juga untuk versi Fujifilm-nya, karena dia cocok juga dipasangin kayak pakai XM5 gitu ya, XT50. Dan yang versi Fujifilm-nya itu udah goib duluan, jadi baru launching kemarin udah goib. Gue nggak tahu, mungkin karena dimasukin ke Indonesia lebih sedikit yang Fujifilm atau gimana, tapi ya langsung goib. Gue sendiri belum cobain gitu kan, gue sendiri nggak kebagian kalau pengen beli, jadi ya menurut gue kalau misalkan lagi ada, ini juga salah satu lensa yang recommended banget. Kalau yang buat Sony-nya sih harusnya udah mulai banyak ya. Gue lihat sih lebih banyak yang tersedia itu yang buat Sony dibandingkan yang buat Fuji-nya. Tapi ya ini dengan harga yang ditawarkan sangat-sangat worth dipertimbangkan. Terakhir buat kalian yang suka pakai action cam atau suka pakai kamera 360 atau mungkin DJI Osmo Pocket 3 gitu ya. Ini ada satu gear yang gue sempat bahas juga, cuman di video pembahasannya sendiri itu nggak terlalu rame ya yang lihat. Padahal ini racun banget. Ini adalah sebuah magnet mount buat dipasangin ke bodi mobil
buat kamera kalian ya bisa dipasangin di sisi luar bodi mobil kalian gitu. Dan simple banget karena kalian tinggal lepas pasang aja, dia sistemnya magnetik dan dia udah dilapisi dengan karet juga dan sangat-sangat kuat. Jadi kita udah sempet tes juga waktu itu, bahkan pakai DJI Pocket yang bentuknya tuh dia agak manjang gitu ya, dan itu lumayan kuat juga. Kita bahkan sempat bawa di kecepatan lumayan tinggi juga, itu aman banget. Dan ya gue bisa sangat rekomendasikan karena harganya juga terjangkau. Dia itu dijual dengan harga di Rp250.000 aja di Indonesia. Karena kalau kita lihat secara konsep, sebenarnya dia agak-agak knock off juga ya. Secara konsep tuh pertama kali yang gue lihat gear kayak gini ada namanya Three-Footed Monster kalau nggak salah. Dan itu yang versi kecilnya aja dijual dengan harga sekitar 1,5 juta rupiah gitu. Sedangkan di sini kalian bisa dapat dengan harga Rp250.000 aja gitu. Jadi gue bener-bener rekomendasikan. Sama mungkin gue pengen clarify ya, karena kita pernah post foto DJI Pocket 3 hancur gitu ya di community post, dan waktu itu ada yang komen curiga apa karena kita pasang di sini gitu terus kita lagi pakai jatuh. Enggak, bukan ya guys, itu jadi foto-foto yang gua comot dari internet juga, dari beberapa media-media di Twitter, dan juga gua ada pakai Red Note. Nah itu juga banyak tuh kamera-kamera rusak, jadi itu biasanya buat ngeramein aja di community post kita, tapi bukan. Pocket kita masih aman. Mungkin nanti kita ada pembahasan yang lebih jauh juga soal Pocket 3 karena ada beberapa update. Ska kalau nggak salah ada sempat bikin video short, ada update yang menarik gitu ya di Pocket 3 yang update-nya itu mirip-mirip Sony gitu, kayak ada clear image zoom gitu, itu dengan bahasanya dia sendiri. Tapi ya masih ada kameranya, bukan karena ini jatuh, dan so far ini bener-bener kepake banget gitu. Kalau misalkan kalian shot mobil atau kalian shot-shot bergerak lagi outdoor, kalian buat pasang nggak perlu suction yang dipencet-pencet, kalian pompa gitu kan untuk suctionnya. Sedangkan pakai magnet aja kalian tinggal tempel. Dan selama bebannya adalah action cam atau pocket gitu ya, yang nggak terlalu berat, asal bukan kamera mirrorless, ini harusnya masih sangat cukup gitu. Dan ya, itu dia beberapa rekomendasi gua buat menghabiskan THR kalian. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi nyari gear gitu ya, lagi ada budget, bingung mau beli gear apa ya. Semoga video ini bisa membantu kalian. Oke, itu aja. Kalau kalian punya rekomendasi lain juga buat teman-teman mungkin bisa berguna, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.